Perkenalkan, nama saya Yohana Margareta Simanjuntak dengan NIM L1A1215. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, hakikat bahasa Indonesia yang baku, dan ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Oke, yang pertama adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan bangsa, identitas nasional, alat penghubungan antara warga, antara daerah, dan antara budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Yang kedua, hakikat bahasa Indonesia yang baku. Yang pertama, A. Bahasa sebagai sarana interaksi sosial. B. Bahasa adalah ujaran. C. Setiap struktur bunyi dan ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi mengandung beberapa sifat. A. Sistematik, yaitu bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. B. Mana suku, karena unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. C. Ujar, bentuk dalam bahasa yang ujaran karena media bahasa terpenting adalah bunyi. D. Komunikatif, karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota masyarakat. Yang ketiga adalah ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Yang pertama, ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku. Yang pertama, menggunakan ucapan baku atau pada lisan, yaitu ucapan yang tidak terpengaruh oleh ucapan bahasa daerah dan dialek-alek yang ada. Yang kedua, menggunakan atau berpedoman pada ejaan yang berlaku, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau sebagai pedoman umum. Yang ketiga, memakai peristilah resmi, yaitu pedoman umum pembentukan istilah. Yang keempat, menghindari pemakaian unsur-unsur yang terpengaruh oleh bahasa-bahasa dialek atau bahasa tutur sehari-hari, baik leksikal maupun gramatikal. Yang kedua, ciri-ciri bahasa Indonesia yang tidak baku. Yang pertama, dapat terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Yang kedua, terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang ketiga, digunakan pada percakapan santai. Yang keempat, dapat dibuat oleh siapa saja sesuai. Dan dari penjelasan saya tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, hakikat bahasa Indonesia yang baku, dan ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Sekian dan terima kasih.